Nasi goreng, nasi uduk, bubur, ketupat, lontong, lemper, arem-arem. Walaupun berbeda-beda, tetapi mereka memiliki satu kesamaan. Ya, mereka bukan spaghetti. Melihat bahwa dari bahan dasar beras atau nasi saja kita bisa mendapat banyak macam makanan, kita mungkin akan bertanya-tanya, ada berapa macam makanan berbahan dasar nasi di dunia ini? Atau lebih lanjut, ada berapa macam makanan yang ada di dunia ini? Menjawab pertanyaan ini sebenarnya susah banget. Karena makanan apapun yang memiliki bahan-bahan yang berbeda dapat dianggap sebagai makanan yang berbeda pula. Sehingga akan lebih mudah kalau kita mencoba menghitung berapa bahan dasar makanan yang ada di dunia. Pada dasarnya, bahan dasar makanan dapat dibagi menjadi 3. Pertama, yang berasal dari tumbuhan seperti biji-bijian, sayur mayur, dan buah-buahan. Kedua, yang berasal dari jamur-jamuran seperti jamur shiitake dan truffle. Dan ketiga, yang berasal dari hewan seperti telur, susu, keju, madu, dan daging sapi. Kemudian, rasa pada makanan dapat dibagi menjadi 5, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan umami atau gurih. Alhamdulillah, walaupun sumber makanan kita biasanya hanya dari tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, namun ada begitu banyak tumbuhan dan hewan yang bisa dikonsumsi manusia. Dari daging hewan saja ada banyak jenis yang bisa kita konsumsi, mulai dari ayam, bebek, kambing, domba, sapi, dan banyak lagi. Tumbuh-tumbuhan pun lebih banyak lagi. Diperkirakan ada sekitar 50.000 spesies tumbuhan yang bisa dimakan di dunia ini. Saking banyaknya sumber makanan, sampai-sampai PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan FAO, Organisasi Makanan dan Pertanian, mengatakan bahwa sebenarnya sudah ada lebih dari cukup makanan, sehingga dapat memberi makan semua orang di dunia ini. Itulah salah satu makna dari Allah menjamin rezeki para hambanya. Memang, masalahnya adalah bagaimana mendistribusikannya dengan cepat dan tepat, terutama kepada orang-orang yang paling membutuhkannya. Namun, sebenarnya ada masalah lain yang akan dibahas di sini. Apa itu? Kalau kita ingat dari 50.000 spesies tumbuhan yang disebutkan tadi, ternyata yang biasa dikonsumsi hanyalah sekitar beberapa ratus saja. Parahnya, menurut FAO, hanya 15 tumbuhan yang biasa jadi makanan pokok. Beras, singkong, ubi, jagung, kentang biasa, kentang manis, kacang kedelai, kacang lentil, gandum biasa, gandum hitam, gandum oat, barley, sorghum, teff, dan millet. Gawat nggak? Gawat dong. Masa dari puluhan ribu tumbuhan yang bisa dimakan, nggak sampai 1% doang yang biasa kita olah? Artinya kan ada banyak makanan dan rasa baru yang menunggu untuk kita cobain. Padahal menurut laporan dari Kews State of the World's Plants and Fungi di tahun 2020, ada setidaknya 100 tumbuhan potensial yang dapat dijadikan makanan pokok yang bergizi. Di antaranya kacang morama, akup, fonio, pandanus, chaya, dan baobab. Tumbuhan-tumbuhan tersebut dipilih tidak hanya karena mudah dikembangbiakkan, namun juga banyak manfaatnya, baik untuk dimakan langsung, dijadikan obat, dijadikan bahan konstruksi, atau untuk melestarikan lingkungan. Lebih lanjut lagi, pengolahan tumbuhan-tumbuhan tersebut bisa membantu memberikan lebih banyak pilihan makanan kepada orang-orang paling miskin di berbagai belahan dunia sekalipun, sehingga dapat menjaga agar jumlah makanan yang tersedia tetap tinggi dan harganya pun terjangkau. Tidak hanya itu, kalau ada lebih banyak bahan makanan yang bisa kita olah, para chef seperti Gordon Ramsay atau Chef Renata pun gak akan kehabisan bahan untuk membuat berbagai makanan baru. Restoran paling mewah hingga warung makan paling sederhana sekalipun bisa punya lebih banyak pilihan menu makanan yang tidak hanya enak, namun juga sehat. Bisnis kuliner maupun acara kuliner di media manapun akan selalu punya materi untuk mewujudkan makanan-makanan baru yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi,
Mengolah lebih banyak tumbuhan untuk dijadikan bahan makanan bukan hanya penting bagi dunia kuliner, namun bagi kesehatan dunia itu sendiri. Stay healthy, stay strong. Bismillah.